Kamu mungkin sudah terbiasa melihat rusa. Hampir setiap spesies dari hewan ini hidup di berbagai tempat. Serta ciri umumnya cukup mudah dikenali, punya tanduk. Tapi kalau kamu melihat foto ini, apa kamu juga bakal percaya? Rusa, tapi punya taring yang cukup tajam. Iya, itu memang meragukan. Karena hewan ini harusnya herbivora, dan praktis tidak perlu gigi tajam untuk mengoyak mangsa berdaging. Tapi ini kejutannya. Rusa bertaring rupanya benar-benar ada, bahkan jumlah spesiesnya lebih dari satu. Pertama, ada tufted deer alias rusa berumbai, yang kebanyakan populasinya itu hidup di nyaris seluruh sisi timur wilayah Cina. Kemudian jenis kedua adalah musk deer, spesies terancam punah yang hidup di beberapa wilayah Asia dan Siberia. Dan belakangan muncul lagi di daerah Kabul, Afghanistan, setelah nyaris 60 tahun tak terlihat. Ya, dengan penampilan mereka yang cukup unik, wajar kalau keduanya punya panggilan akrab, rusa vampir. Bisa dimengerti juga kalau orang-orang menyangka makhluk ini adalah karnivora yang akan memangsa hewan ternak. Toh nama dan penampilannya memang cukup meyakinkan. Tapi kesalahpahaman ini harus berakhir sampai di situ ya. Karena seperti teman-teman sebangsanya, rusa bertaring tetaplah pemakan tumbuhan. Sedangkan gigi tajam mereka hanya mekanisme perlindungan saat menghadapi predator. Well, dengan semua info barusan, kabar kalau rusa bertaring adalah pemangsa hewan ternak jelas keliru. Tapi karena mereka ini benar-benar ada di dunia nyata, maka sudah paling benar kalau mereka kita beri stempel fakta. Lalu bagaimana dengan para manusia hybrid dalam foto berikut ini? Dengan penampilan menyerupai babi serta berbagai hewan lain, apakah mereka punya menu santapan yang sama dengan kita semua? Lalu kalau benar, apakah cara makannya juga? Bagaimana dengan kehidupannya? Apakah mereka bisa hidup normal atau justru hidup terasing? Dan seperti prasangka dalam pembahasan kita kali ini, justru merupakan pelaku di balik kematian sejumlah hewan ternak. Oke, kita lupakan semua pertanyaan barusan. Karena para manusia hybrid yang telah kamu lihat sama sekali tidak pernah eksis. Seenggaknya sebagai makhluk hidup ya. Mereka ini seni prostetik yang dipajang dalam berbagai museum dan pameran. Buat tangan seniman berbakat kelahiran Australia bernama Patricia Piccini, pemahat yang memang rajin menggarap karya hyperrealis dengan fokus isu seputar bioetika serta visualisasi tentang distopia masa depan. Jadi seharusnya cukup jelas kalau para makhluk hybrid yang telah kamu lihat, entah itu dari segi kebenaran informasinya sebagai pemangsa, maupun keberadaannya di dunia nyata, itu adalah hoax. Namun jangan digeneralisir ya, bukan berarti semua yang hybrid itu palsu. Makanya kalau kamu ada kesempatan serta biaya untuk jalan-jalan ke Madagaskar, terus pas di sana ketemu makhluk aneh yang seluruh ciri fisiknya cukup membingungkan, badannya mirip anjing tapi wajahnya cenderung dekat sama kucing, dan lebih twistnya, hewan ini sama sekali bukan anjing ataupun kucing, malah justru luwak. Iya bener, itu tuh hewan yang kotorannya dijadiin kopi. Cuman jenisnya sedikit berbeda. Terus punya nama sendiri lagi. Sebutannya dia itu fossa. Salah satu mamalia terbesar di habitatnya. Sekaligus pemegang tahta dalam rantai makanan di Pulau Madagaskar. Berbagi tempat dengan luwak dan musang. Jadi nih, jika kamu punya hewan ternak, sebaiknya jauhkan dari fossa. Kenapa? Karena bagi mereka itu adalah santapan yang lumayan. Syukurnya itu nggak perlu benar-benar dilakukan. Karena nih, selain populasi mereka hanya tersebar di satu tempat, yaitu hanya di Madagaskar, hewan ini juga jumlahnya cuma sedikit. Sehingga masuk dalam daftar merah Organisasi Konservasi Internasional IUCN sebagai spesies rentan, serta jarang menampakkan diri di hadapan manusia. Oke, tidak usah dilanjutkan lagi ya, sebab semua buktinya udah jelas, baik kecocokan deskripsi maupun keberadaan hewan ini, mereka adalah fakta. Jadi, apakah lantas yang terbukti ada itu pasti benar? Entahlah. Tapi coba kita bahas lebih jauh hewan mistis bernama Chupacabra ini yang melegenda di Amerika Latin. Karena kengerian cara makannya menghisap darah kambing sampai kering. Makanya dikasih nama seperti itu. Dari kata cupar yang artinya menghisap, serta cabras yang berarti kambing. Bentuk hewan ini sih sekilas mirip anjing. Hanya saja penampakannya berkali-kali lipat lebih serem. Mungkin mirip sama anjing zombie di Resident Evil kali ya. Nah, keberadaan hewan ini sendiri sebenarnya udah jadi perdebatan cukup lama.
Karena meski ada beberapa laporan yang mengklaim soal penemuan chupacabra, setelah diteliti nih, pasti akan dapat hasil yang mengecewakan. Seperti kabar soal penangkapannya oleh sepasang suami istri dalam kondisi hidup di Texas pada tahun 2014. Sekilas itu tampak meyakinkan, sebab ada banyak ciri dari sang makhluk mistis yang mirip dengan hewan itu. Hanya saja, sehabis diperiksa oleh para ahli biologi setempat, ternyata yang tertangkap sama sekali bukan chupacabra, tapi anjing liar atau coyote yang menyeberang ke pemukiman dan kehabisan bulu akibat terkena penyakit kulit yang bernama mangge. Hal semacam ini tidak sekali saja terjadi dalam laporan soal chupacabra. Setahun sebelum temuan yang di Texas tadi, ada juga laporan dari Belarusia tentang chupacabra yang tertangkap dalam keadaan tak bernyawa. Namun lagi-lagi nih, setelah diperiksa oleh peneliti setempat, itu cuma bangkai hewan lain, atau tepatnya anjing rakun alias tanuki yang dilepas dari peternakan zaman Soviet dengan mutasi fisik ekstrim akibat radiasi nuklir pasca ledakan di Chernobyl. Nah, makanya udah jelas, kalau semua klaim soal chupacabra ini bisa kita berikan stempel hoax. Oh ya, mumpung yang kita bicarain Chernobyl, dari tempat ini ada klaim juga nih soal sosok bersayap mirip manusia, yang sejak April 1986 sering dilaporkan penampakannya oleh warga yang tinggal di sekitar reaktor sebelum ledakan. Namun, keberadaannya belum pernah benar-benar teridentifikasi sampai sekarang. Makanya, hingga beberapa tahun ke depan, laporan itu berkembang jadi cerita urban populer, Blackbird of Chernobyl. Ya, ada banyak teori yang beredar soal sosok misterius ini dalam komunitas pecinta misteri. Tapi di kalangan ilmuwan, jawaban soal sosok ini sebenarnya udah mengerucut pada dua kemungkinan. Pertama, itu adalah bango hitam yang puluhan tahun setelah ledakan, tepatnya 27 Mei 2009 lalu, ditemukan terbang 30 km melintasi zona eksklusi, tak jauh dari lokasi reaktor nuklir Chernobyl. Dan sampai sekarang masih sering dijumpai oleh para peneliti yang datang mengumpulkan data. Ini teori yang masuk akal, mengingat beberapa kecocokan deskripsinya dengan laporan warga di masa lalu. Tinggi rata-ratanya 95 hingga 100 cm, dari ujung paruh hingga ujung ekor, dengan rentang sayap 145 hingga 155 cm. Ada kemungkinan warga di tahun itu memang belum mengenal spesies ini, karena meski persebarannya cukup luas, bango hitam ini memang tidak populer. Bahkan dianggap sebagai spesies yang paling diabaikan oleh organisasi konservasi IUCN. Sedangkan kemungkinan lain, Blackbird of Chernobyl ini bisa jadi sebenarnya malah belibis hitam. Mengingat mereka sudah ditemukan berkeliaran sejak 2011 lalu, di sekitar zona eksklusi, namun di desa yang berbeda dengan bango hitam tadi. Hanya saja itu kemungkinan yang kecil, karena kecocokan antara belibis hitam dengan laporan warga soal Blackbird of Chernobyl itu hanya mencakup dua hal. Pertama soal warna, kedua soal lokasinya yang masih di Chernobyl. Namun secara keseluruhan, untuk klaim soal Blackbird ini, sebagai kesimpulan sementara kita bisa anggap kalau itu adalah hoax.